Selamat malam saudara, apa kabar? Kami berharap Anda dalam keadaan sehat selalu. Televisi Republik Indonesia Programa 2 kembali menyampaikan berita metropolitan bersama saya Dermawan Ismail. Dan berita-berita yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami, diantaranya mengenai aksi unjuk rasa Badan Eksekutif Mahasiswa, peninjauan Gubernur DKI Jakarta, dan sejumlah menteri, serta Taufik Kemas ke lokasi kebakaran mengawali siaran berita metropolitan kita malam ini. Berita lainnya yang dapat Anda ikuti diantaranya keluhan para pedagang pasar Tanah Abang, serta kerusakan lingkungan di Pulau Sangginang, Provinsi Banten. Dan saudara, kini kita ikuti berita pertama. Saudara, ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa se-Jabotabek siang tadi kembali menggelar aksi unjuk rasa, meminta Presiden Megawati Soekarno Putri dan Wakil Presiden Hamzahas mundur dari jabatannya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Aksi yang dimulai pukul 14 waktu Indonesia Barat ini dengan melakukan long march dari kampus UI Salemba menuju Istana Negara Jakarta. Saat mahasiswa akan menuju istana melalui Jalan Tengku Umar, aksi ini sempat diblokir oleh aparat keamanan untuk tidak melewati Jalan Tengku Umar sehingga terjadi dialog antara mahasiswa dengan pihak aparat keamanan. Dari dialog ini akhirnya pihak mahasiswa mengalah dan melanjutkan melalui rute Jalan Cikini dan seterusnya menuju istana. Sesuai dengan apa yang ini, karena di sini kan Jalan Diponegoro ini rumah kedutaan, kediaman pribadi Presiden Wapres. Jadi kita sarankan untuk rute lewat Jalan Keramat, Tugu Tani baru ke istana. Kami sudah memberikan surat pemberitahuan dengan kami menuliskan dengan jelas rute dari aksi kami, yaitu 2 rute. Kemungkinan dari Senen atau lewat sini. Tapi ternyata yang diterbitkan di surat izin mereka itu hanya 1 rute. Aksi unjuk rasa BEM Jabotabek yang berlangsung tertib ini diisi dengan berbagai orasi yang intinya menyikapi kondisi saat ini tidak memungkinkan lagi untuk mempertahankan pemerintahan yang ada. Kebobrokan yang terjadi dalam sudut pemerintahan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme sudah makin parah dalam tubuh pemerintahan saat ini. Aset-aset bangsa dijual oleh tikus-tikus pengkhianat negeri dan konglomerat hitam dengan leluasa berjalan di negeri tanpa ada jerat hukum yang mengikat mereka. Hal ini merupakan suatu bentuk ketidakadilan bagi rakyat Indonesia. Dalam orasinya juga ditekankan bahwa pemerintahan saat ini tidak jauh berbeda dengan pemerintahan Orde Baru yang otoriter dan represif. Aksi yang berjalan tertib ini tidak memacetkan arus lintas di sekitarnya. Dari Batril, Jumadi Sueb, TVRI melaporkan. Saudara, sekitar 3.000 pedagang bekas kebakaran Tanah Abang, Jakarta Pusat untuk sementara akan ditampung di lahan parkir seluas 8.000 meter di lokasi Tanah Abang. Tetapi bagaimana sistem penempatannya akan dibicarakan bersama Gubernur DKI Jakarta dalam malam ini, maksud kami, dengan para pedagang dan PD Pasar Jaya sebagai pengelola pasar. Suasana sibuk, panas, dan emosi masih terlihat dari wajah-wajah dari ribuan pedagang tekstil dan pakaian jadi di lokasi bekas kebakaran Tanah Abang. Sebagian di antara mereka hanya bisa memandang lesu karena toko-toko yang selama ini menjadi sumber rezeki kini telah menjadi gosong bersama barang dagangannya. Permintaan untuk dicarikan tempat berdagang yang layak dan tidak jauh dari lokasi kebakaran disampaikan para pedagang ketika mereka dikunjungi Taufik Kemas, Menperindak Rini M.S. Wandi, Menteri Sosial dan Gubernur DKI Jakarta Sutioso. Kami dari mewakili pedagang yang kena kebakaran supaya cari solusinya untuk dagang lagi. Yang kena kebakaran, kemudian tokonya ikut direnovasi. Kemudian yang tokonya yang nggak kebakar, tokonya kan masih utuh. Kalau dapat, itu dagang lagi. Dalam dialog dan perdebatan panjang dengan Gubernur DKI Jakarta, ribuan pedagang berharap supaya mereka dipindahkan secepatnya dari lokasi yang berdekatan dengan bekas kebakaran. Sebab katanya bila dipindahkan terlalu jauh dari Tanah Abang, maka dagangan mereka akan mati dan tidak laku. Menjawab pertanyaan pedagang yang tokonya tidak terbakar, Gubernur DKI Jakarta mengatakan bagi pedagang yang tidak kena kebakaran akan bisa berjualan seperti biasa dan lampu penerangan akan segera diperbaiki. Malam ini juga akan diadakan pertemuan dengan pedagang dan Gubernur DKI Jakarta untuk mencari alternatif bagi penampungan mereka.
Saudara Ketua DPR RI Akbar Tanjung berjanji akan secepatnya menyampaikan keinginan para pedagang Tanah Abang, Jakarta Pusat yang terkena musibah kebakaran kepada Pemda DKI agar segera membersihkan dan memperbaiki penerangan supaya para pedagang dapat beraktivitas kembali. Sekitar 5.000 pedagang Tanah Abang yang terkena musibah kebakaran hari ini mengeluhkan lambannya pihak Pemda DKI dalam mengatasi situasi setelah kebakaran. Keluhan ini disampaikan para pedagang ketika Ketua DPR RI Akbar Tanjung dan rombongan melihat lokasi kebakaran yang berada di Blok A hingga Blok I. Pusat perdagangan Tanah Abang kini berubah menjadi gelap gulita dan tergenang air, bahkan masih nampak asap di mana-mana. Meskipun demikian, para pedagang tetap setia berada di lokasi, menunggu kepastian pemindahan dan tindak lanjut dari Pemda DKI Jakarta. Ketua DPR RI Akbar Tanjung mengatakan agar para pedagang bersabar, tidak perlu membuat gaduh dalam suasana seperti ini. Apa usul-usulan apa yang Bapak ingin kemukakan kepada pemerintah? Coba dengerin. Kayak begini, maksud kami, ini kan sebagian udah terbakar, Pak ya. Yang terbakar ini bolehlah mau direnovasi apa diperbaiki, nggak apa-apa. Tapi kami yang nggak terbakar ini kami minta supaya cepat kami bisa berdagang lagi. Jadi tadi Bapak bilang supaya lampu dihidupkan kembali, semua yang tidak kebakaran langsung bisa berdagang kembali ya. Baik, nanti akan saya sampaikan nanti ke Gubernur. Para pedagang berharap dengan pertemuan dengan Ketua DPR RI Akbar Tanjung, keinginan mereka dapat segera dipenuhi. Karena tanpa menjalankan aktivitas berdagang, mereka tidak mendapatkan nafkah untuk menghidupkan keluarga. Eka Bilanti dan Zuhaimir melaporkan dari Tanah Abang, Jakarta Pusat. Negara dirugikan miliaran rupiah akibat kerusakan lingkungan di Pulau Sangginang di Provinsi Banten yang dilakukan oleh PT Pondok Kalimaya Putih PT PKP Antikan. Provinsi Banten. Dalam beberapa tahun ternyata PT PKP menyelewengkan izin usahanya. Sekitar 50% lingkungan di Pulau Sangiang rusak berat akibat peledakan bukit dan terumbu karang, galian pasir, serta penebangan pohon secara liar. Kepolisian dan DPRD Kabupaten Serang telah mengirimkan surat panggilan 3 kali berturut-turut. Namun hingga kini panggilan belum dipenuhi Direktur Utama PT Pondok Kalimaya Putih. Pembangkangan Direktur PT PKP dinilai melecehkan kepolisian dan DPRD Kabupaten Serang. Ketua DPRD Kabupaten Serang, Haji Tubagus Edi Mulyadi MS, merekomendasikan kasus ini kepada Bupati Kabupaten Serang untuk segera ditindaklanjuti. Ya, kami ambil kesimpulan ini merupakan pelecehan terhadap lembaga. Ya, kalau dilihat kondisi Pulau Sangiang ketika belum dikelola PT PKP masih utuh. Tapi dengan adanya perusakan ini justru ini akan membawa juga dampak terhadap ekosistem yang ada di sana. Saat ini PT PKP telah menghentikan usahanya di Pulau Sangiang. Pemerintah daerah Kabupaten Serang menghendaki investor yang akan menanamkan modalnya di wilayah ini harus mampu melestarikan lingkungan, sekaligus bisa menjadi andalan pendapatan daerah. 500 orang yang terdiri atas personil TNI, ditambah beberapa anggota Hansip, anggota masyarakat, serta anggota Dinas Kebersihan Pemda Kodia Jakarta Barat melakukan kegiatan kerja bakti kebersihan di sepanjang Kali Sumonggol, Kelurahan Tegal Alur, Jakarta Barat. Sebelum dilanjutkan kegiatan kerja bakti, kebersihan dilakukan apel barisan yang diinspeksi oleh Wakil Wali Kota Jakarta Barat, Amiruddin Sani Lubis. Menurut Wakil Wali Kota Jakarta Barat, Amiruddin Sani Lubis, kegiatan kerja bakti dilakukan oleh anggota TNI beserta masyarakat dan Dinas Kebersihan Pemda Kodia Jakarta Barat. Dimaksudkan juga sebagai antisipasi banjir di musim hujan yang kini sudah mulai sering turun. Kegiatan kerja bakti kebersihan ini dengan melakukan pembersihan pada saluran got di pinggir jalan sepanjang Jalan Kapuk Kamal Raya Ujung. Selain itu, membersihkan serta membuang sampah yang ada di sungai, serta membersihkan saluran sepanjang bantaran kali, Sumonggol dan sampah yang ada di bantaran kali.
Ini kegiatan ini adalah satu apel kerja bakti menunggal TNI, masyarakat dan Pemda Kota Madia, Jakarta Barat. Maksud dan tujuan dilaksanakan ini tidak saja untuk melaksanakan suatu kebersihan lingkungan, tapi lebih dari itu adalah untuk memacu dan mempererat hubungan silaturahmi antara TNI dengan masyarakat. Daerah sepanjang Kali Sumonggol tahun lalu mengalami banjir akibat hujan yang turun terus-menerus, sehingga mengakibatkan air meluap dan air dari sungai melimpah ke jalan di sepanjang bantaran Kali Sumonggol. Kampanye masuk kampus meski mendapat sambutan positif Mendiknas Fajar Malik, ternyata ditentang kalangan kampus karena diyakini dapat mengkebiri kehidupan kampus. Meskipun Mendiknas Fajar Malik menyambut baik ketentuan Undang-Undang Pemilu yang mengizinkan partai politik untuk berkampanye di dalam kampus, ternyata tidak mendapat dukungan dari kalangan kampus. Sejumlah perguruan tinggi menyatakan kampus harus bersih dari pengaruh politik praktis, karena dikhawatirkan akan mempengaruhi kebebasan kalangan kampus, utamanya mahasiswa dalam berkiprah. Kalau kampus itu bukannya ajang untuk berpolitik gitu, ajang untuk pendidikan, itu aja. Kalau menurut saya itu di luar kampus aja gitu. Saya rasa amat tidak dapat diizinkan ya. Tapi kalau misalnya partai politik tadi berpikir dia ingin membuat suatu seminar atau akademik mengenai misalnya mengenai debat-debat capres, misalnya debat calon presidennya itu bagaimana, lalu bagaimana dan mereka pertandingkan dengan suatu program-program mereka dalam bidang ekonomi, dalam politik, dalam bidang sosial budaya dan kemasyarakatan lainnya, lalu dapat didebat oleh para mahasiswa atau dapat mahasiswa memberikan pendapatnya, itu mungkin dapat dipertimbangkan oleh seorang rektor menurut saya ya. Menanggapi hal ini, Mendiknas Malik Fajar menyatakan meski kampanye masuk kampus diperbolehkan sesuai Undang-Undang Pemilu, namun bukan berarti keharusan, karena sepenuhnya diserahkan kembali kepada para rektor dan kalangan kampus lainnya. Ya silahkan saja, karena itu yang menang mengelola kampus itu adalah para rektor. Jadi para rektor dan dia bisa memberi semacam rambu-rambu, memberi guidance kali ini yang kami perlukan itu. Beberapa mahasiswa juga menilai kampanye masuk kampus akan mengotori pikiran mahasiswa, mengingat pengalaman membuktikan bahwa banyak program partai yang dikemukakan dalam kancah kampanye hanyalah bualan yang hanya diutarakan saat mencoba meraih kursi dan jarang direalisasikan saat telah dipercaya oleh rakyat. Ferry Agusta, Susi Irianto melaporkan. Dan saudara, kini kita ikuti laporan mengenai jasa pengiriman yang dikemas dalam bentuk mini future. Kini kita ikuti tayangannya. Jakarta, ibu kota negara dengan jumlah penduduk hampir 12 juta jiwa, merupakan pusat pemerintahan, sentral perdagangan dan bisnis, serta kegiatan lainnya. Hal ini membuka peluang yang luas bagi berbagai aktivitas pendukung bisnis. Di antaranya adalah usaha jasa pengiriman, baik berskala domestik maupun internasional. Salah satu badan usaha yang berdiri sejak tahun 1992 adalah PT Pandusiwi Sentosa yang pada awalnya bergerak di bidang jasa pengiriman barang dan dokumen. Seiring dengan perkembangan usaha di awal tahun 2000, PT Pandusiwi Sentosa berkembang menjadi Pandusiwi Group dengan brand markingnya PT Pandu Logistik. PT Pandusiwi Logistik mempunyai 3 pilar utama, yaitu PT Pandusiwi Sentosa yang mempunyai spesialisasi domestik express delivery, PT Pandusiwi Internusa yang beroperasi internasional dengan lini usaha, freight forwarding, express delivery, dan logistik provider, serta PT Pandu Bela Transindo dengan lini usaha, domestic land, dan sea transportation dan relocation. Saat ini Pandusiwi Group mampu menyerap tenaga kerja 1.100 lebih karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia. Manajemen perusahaan ini dikelola tenaga profesional di bidangnya, sehingga roda manajemen menjadi solid dan mencapai sukses di bidangnya. Dalam pembinaan usaha ini dibutuhkan adalah suatu komitmen yang tinggi, kerjasama yang baik antara atasan dan karyawan. Insya Allah dalam menghadapi pasar bebas 2003 ini, kita terus membenahkan diri,
terus menciptakan hubungan kerjasama di antara pusat dan kantor cabangnya untuk meningkatkan kualitas yang sebaik mungkin. Dengan logo yang kita jalankan selama ini adalah kiriman satu malam. Konsumen yang dilayani oleh perusahaan ini mulai dari perorangan hingga badan usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri. Umumnya yang dikirim berupa dokumen serta barang-barang berharga lainnya, dengan sistem pengepakan dan kemasan yang baik, sehingga barang atau dokumen yang dikirim tidak rusak dan selamat sampai tujuan. Alasannya karena Pandu Siwi bisa dipercaya, cepat, dan harganya cukup bagus. Visi yang diterapkan oleh perusahaan ini adalah mengutamakan kepuasan pelanggan. Dan sejak awal usaha ini dijalankan, bercita-cita dan bertekad menjadi yang terbaik dalam meningkatkan kinerja pelayanannya, terlebih dengan semakin banyaknya persaingan usaha di bidang ini. Di era persaingan pasar bebas 2003 ini, yang sudah berpelupuk mata kita, persaingan cukup tajam, baik datang dari dalam negeri sendiri, ataupun dari luar. Kita Pandu Siwi Sentosa telah menyiapkan diri sekali lagi dalam hal sumber daya manusia, pelatihan, infrastruktur baik di pusat dan Jakarta, membuat satu komitmen standar quality pelayanan yang prima. Perusahaan yang mampu menyerap lebih dari 1.000 tenaga kerja ini memiliki misi selalu siap mengemban tugas menjadi pelayan di bidang logistik secara terpadu. Untuk menunjang misi itu, perusahaan telah dilengkapi sistem komputer yang online antar cabang, termasuk di dalamnya tracking and tracing, administration, barcoding, serta jaringan e-commerce. Layanan terpadu yang dapat diberikan PT Pandu Siwi Group antara lain pelayanan domestik meliputi air freight, sea freight, inland transportation, kurir service sampai dalam sehari, dan kiriman satu malam. Pada era globalisasi pada AFTA tahun 2003 ini, di mana banyak perusahaan asing dengan teknologi yang sangat tinggi masuk, sama-sama berusaha dalam bidang logistik ataupun freight forwarding ini, kami sadar kami harus tetap menjaga mutu pelayanan kami. Komitmen kami pada moto kiriman satu malam harus betul-betul kami jaga untuk menjaga customer kami selalu setia pada kami. Sementara untuk pelayanan internasional meliputi air freight, sea freight, dan kurir service, pengurusan kepabeanan, pengemasan, pergudangan, distribusi, dan relokasi. Upaya menunjang kinerja besar ini, PT Pandu Siwi Group membuka jaringan kerjasama internasional dengan International Freight and Logistic Network Inc. Amerika Serikat dan Gianankai Cargo Jepang, sehingga terbuka hubungan dengan Singapura, Kuala Lumpur, Taiwan, Seoul, Tokyo, Osaka, Karachi, dan kota-kota besar lainnya di Asia, Eropa, Afrika, dan Amerika Serikat. Jaringan kerja dalam negeri PT Pandu Siwi Group membuka 108 cabang, mulai dari Banda Aceh hingga Timika, Papua, serta kota lainnya. Salah satu strength kami adalah pengiriman barang-barang side project di pertambangan, seperti di Timika, Batu Hijau di Sumbawa, Berau di Kalimantan, Sangat dari Kalimantan. Percayakanlah kiriman barang-barang Anda pada kami pakarnya. Pada tahun 2003 ini PT Pandu Siwi Sentosa dipercaya pemerintah, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU), untuk ditetapkan sebagai salah satu penyedia jasa pekerjaan pengepakan, pemetian, dan pengangkutan atau pengiriman formulir dan perlengkapan petugas untuk pelaksanaan pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk berkelanjutan atau P4B dalam rangka penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2004 nanti. Dari waktu ke waktu, perusahaan ini terus berupaya meningkatkan pelayanannya sesuai dengan perkembangan zaman. Dan saudara, dengan berakhirnya berita tadi, maka berakhir pula berita metropolitan kita kali ini. Anda dapat menyaksikan berita metropolitannya setiap hari pada pukul 6:30 malam. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Dermawan Ismail mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan.